Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat dodol agar coklat. Ini beneran enak banget, super nyoklat dan juga creamy. Aku tambahkan satu bahan, jadi makin enak banget rasanya teman-teman. Dimakan dingin makin mantap. Bisa nih untuk sajian ketika ada acara atau mau lebaran nanti. Simpen dulu aja resepnya, siapa tahu butuh ya teman-teman. Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita siapin wadah, masukkan bubuk agar plain. Di sini aku pakai 3 bungkus kemasan yang 7 gram. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh dan juga gula pasir 200 gram. Untuk takaran sendok sekitar 14 sendok makan. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapin santan sebanyak 900 ml. Di sini aku pakai santan instan kemasan 65 ml, aku pakai 3 bungkus. Kemudian dilarutkan dengan air. Lanjut kita tambahkan susu kental manis sekitar 250 gram. Atau boleh sesuai selera aja ya teman-teman. Kemudian ini bahan yang aku bilang di awal tadi, aku pakainya susu evaporasi ya. Ini rasanya jadi makin creamy, enak banget. Kalau teman-teman gak ada, bisa cek di kolom deskripsi, aku tulis link pembeliannya. Atau kalaupun gak suka, bisa diganti dengan susu UHT full cream atau pakai full santan. Disesuaikan aja, kemudian kita aduk hingga rata. Kalau udah rata kita bagi adonannya. Ini takarannya udah aku tulis ya. Jadi karena ada 3 lapis aku bagi menjadi 3 bagian. Lanjut satu bagiannya ini yang 1050 ml aku tambahkan coklat bubuk hitam. Ini sekitar 3 sendok makan, kurang lebih 24 gram ya teman-teman. Kita larutkan dulu biar nggak menggumpal. Nah seperti ini. Kalau misal nggak ada coklat bubuk hitam, aku tulis juga ya linknya di kolom deskripsi, atau mau pakai coklat bubuk biasa juga boleh. Nah kita saring agar hasilnya lebih mulus. Kalau udah selesai kita bagi menjadi 2 bagian. Nah seperti ini. Kemudian untuk adonan yang 525 kita pisahkan sekitar 200 ml. Kemudian kita kasih sedikit pasta coklat. Nah seperti ini, lanjut diaduk hingga rata. Jadi aku bikin untuk motif di tengahnya ya teman-teman. Setelah semua adonan selesai, siap untuk dimasak. Kita siapin pancinya. Kita masak dulu bertahap ya teman-teman. Dari lapisan yang pertama. Jadi di sini ada 3 lapis. Kita masak dulu api sedang, terus diaduk ya. Hingga mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih, matikan api kompor. Aduk-aduk dulu sebentar hingga uap panasnya berkurang. Nah kalau uap panasnya udah berkurang, langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya basahi dengan sedikit air biar gampang melepaskannya ya. Setelah dituang, kalau ada gelembung-gelembung kecil bisa dirapikan seperti ini. Kita tunggu dulu hingga setengah set. Kalau udah setengah set kita masak untuk lapisan yang kedua. Ini adonan yang dikasih pasta coklat, kemudian kita masak bersamaan dengan adonan yang putih atau tanpa diberi apapun ya. Kita masak juga hingga mendidih. Kalau udah mendidih, aduk-aduk juga hingga uap panasnya berkurang. Agar antar lapisan itu bisa menempel dengan bagus, pastikan ini udah setengah set seperti ini teman-teman. Nah, udah kering ketika disentuh dan masih bergelombang gitu. Kita tuang secara acak aja, jadi mau bikin motif abstrak gitu ya teman-teman. Bisa disesuaikan aja. Kita tuang bergantian dengan adonan yang coklat. Begitu seterusnya ya, secara bergantian lakukan hingga selesai. Nah kalau semua adonannya udah selesai dituang, kita biarkan dulu. Langsung aja kita masak untuk adonan yang ketiga atau lapis yang ketiga. Caranya sama ya, masak hingga mendidih, kemudian aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Kalau udah langsung aja kita tuang. Nah teman-teman, karena di sini untuk lapisan kedua itu setnya cepet banget, jadi boleh kita tusuk-tusuk pakai garpu. Ini juga cara agar per lapisannya itu bisa menempel, nggak lepas-lepas. Kalau udah kita tuang deh untuk lapisan yang ketiga. Tuangnya perlahan dulu biar nanti hasilnya itu cakep.
Kalau udah selesai, biarkan hingga benar-benar set. Setelah set, nah caranya seperti ini, bisa langsung aja kita lepaskan dari loyangnya. Bantu sisir pinggirannya ya ke 4 sisi. Kemudian di kedua sisi kita sematkan penusuk lidi seperti ini, biar gampang untuk melepaskannya teman-teman. Kemudian kalau udah kita beri alas dan dibalik, insya Allah nggak bakal lengket dan hasilnya juga bakalan mulus. Cakep banget. Dan lanjut kita potong-potong. Satu loyang ini bisa dipotong menjadi 3 bagian besar. Satu potongan besar ini bisa dipotong menjadi 8 sampai 10 bagian atau disesuaikan aja. Dan untuk motif tengahnya seperti ini. Tuh cakep banget ya, kayak batik gitu teman-teman. Lanjut kita potong-potong lagi. Gimana? Buatnya gampang, hasilnya cantik. Bisa untuk ide jualan atau untuk sajian. Sebentar lagi insya Allah mau lebaran nih teman-teman. Cocok nih untuk sajian. Dodol agar coklatnya. Nah untuk teksturnya padat ya teman-teman. Dan ini rasanya beneran enak banget. Nyoklat, creamy. Manisnya menurut aku udah pas, dimakan dingin makin mantep banget. Ini 100% sih cocok banget untuk sajian, untuk buka puasa juga bisa, atau untuk lebaran nanti. Simpan dulu aja resepnya, siapa tahu teman-teman mau buat. Ini gampang banget dan anti gagal. Ditambah motifnya yang cantik, hal biasa jadi luar biasa. Nah makin cantik lagi bisa dipotong menggunakan pisau bergerigi seperti ini. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka sama rasanya. Terima kasih yang udah nonton. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.